Ya, terima kasih. Silakan dibuka, baik perdata ataupun PPT. Nah, seperti apa yang disampaikan sementara ini, yang kami status quo adalah ulangan yang kemarin. Karena sampelnya itu ulangan kemarin, dia lama ya, karena lain ya, tidak semuanya kan. Kami status quo ulangan yang kemarin, yang akan diulang, yang diklaim sebagian adalah milik fakultas, sebagian lagi miliknya waktu mau ambil ya kan. Nah itu untuk pemahaman itu. Ketika nanti akan kami dari Pak Purnomo menggugat secara perdata ataupun tertulis ataupun sebaliknya, itu hak pengadilan. Kalau mereka katanya harus seperti itu kan, kami juga independen, polisi juga independen. Masa-masa status quo itu, sama dengan mobil, sama dengan BPN, kami juga patuh. Jadi kenapa saya minta untuk dilakukan status quo, supaya kita paham dulu, supaya satu yang merasa punya surat nanti ngomong, yang merasa menduduki nanti ngomong. Jadi lebih baik kita menghentikan sementara kegiatan itu untuk sama-sama mundur seperti sebelum seminggu ini sampai dengan proses hukum berjalan baik. Kan gitu ya? Pasal 27, waktu namanya 27, harapan saya dari rekan-rekan dari Pak Purnomo sudah tetap. Komit kita sudah dengar sama-sama bahwa dari rekan kita Pak Tukar dan rombongannya akan mengajukan saudara ataupun tentu itu yang ada. Jadi saya rasa begitu. Lain Izin komandan tanggapan lagi satu untuk menjaga yang pertama ucapan terima kasih ke Pak Advokat ya, Pak Advokat sebagai warga negara yang baik. Tadi kita sudah sama-sama menandatangani fakta integritas kan, untuk cukup. Oke. Kalau itu bagaimana penjelasan dari pihak Pak Purnomo? Pak Purnomo, Pak Mawar, Pak Kamil, Pak Inggawan dengan Pak Saiful Naim. Ini ada sudah saya bacakan tadi kan? Sudah saya bacakan dan sudah saya bilang insya Allah begitu. Oke? Nah, para dulu Pak, di para ini. Di para dulu. Para. Oke, kasih nama Pak. Nanti begini Pak, ini tanda tangan. Oke, pakai jaga jarak. Yang belum tanda tangan itu kan? Ya. Oke, sudah selesai. Begini Pak. Oke. Selanjutnya Pak Nawar. Jaga jarak ya. Yang belum tanda jaga jarak. Pak Narwan. Nah, di sini, ya di sini. Para tempat aja nggak apa-apa. dah tua Newton. 2 kali ya. Nama. Santai aja Pak Dek. Yang sebentar, dah sarapan belum? Di bawah ya. Ini nama Bapak Dek. Nama. Nama Pak Dek.
masih tulisan lama orang tua. Oh gitu. Nggak apa-apa. Boleh. Di sini tanda tangan. Pak siapa tadi? Marwan. Pak Marwan. Ini. Marwan. Nah, sini Pak deh. Ya. Oke. Matur nuwun nggih, Pak. Ya. Selanjutnya Pak Ramir Sakit Pak. Sakit. Pak Kanwir sakit. Indrawan, Pak Indrawan. Ya. Pak Indrawan. Paraf dulu. Ini boleh. Ya. Baik. Nomor Pak Pak. Ya. Pak Naim. Pak Naim. Tanda tangan nanti paraf. Ya. Paraf di sini. Terserah di mana. Ya. Ya. Selesai Pak Purnomo, giliran Pak pihak kedua Pak Tukran. Pak Tukran. Silakan Pak Purnomo dan kawan-kawan. Pak Tukran. Pak Tukran. Tadi dua ini bacanya. Pak Tukran ya. Ya. Prokes. Oke, maaf. Nah, paraf di sini. Sini boleh, sini. Ya, di sini. Paraf aja nama. Nama. Tukran. Oke, di sini tanda tangan saja. Di sini. Ya, selesai. Mundur. Pak Akmal ya? Ya. Pak Akmal di sini. Nanti paraf. Oh, kayak sendiri boleh. Oke, paraf belakang sini. Nama. Oke. Pak apa? Pak Sulis, oke, sini Pak. Ya, paraf di belakang sini. Nama. Nggak apa-apa. Ya. Oke, Pak. Pak Mudio sini. Oke. Paraf sini aja. Nama. Oke. Udah habis? Pak ini nggak ini? Pak Asrin? Sakit. Oh sakit. Baik. Karena Pak Dandim nggak ada, nanti biar Pak Dandim tanda tangan ya. Boleh. Namanya ada Paraf aja dulu. Paraf aja. Dua gimana? Nanti biar Pak Dandim yang bukan juga. Kita fotokopi atau ya? Oke. Masyarakat Bapak Dandim yang mewakili rekan-rekan semuanya dari GMR dan semua aparatur yang hadir di tempat ini. Saya ucapkan sangat terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah selalu bersama kita semua. Menyambung apa yang disampaikan sama Bang siapa dari GMR, Bang Naim. Ngomong kalau bicara soal hak, kita pun juga mempunyai dasar-dasar. Ada beberapa sertifikat kita tahun 82, dan ada surat transmigrasi tahun 91, dan sisanya seorang hak desa, SKT desa, dan itu pun tahun 2 juga. Bicara kalau misalnya terjadinya overlapping seperti kata
kita ada jalur hukumnya. Salah satu semua kebijakan yang dihasilkan sama negara kita bisa laporkan melalui pengadilan tata usaha negara. Dan apapun yang overlapping tersebut kita akan melakukan upaya hukum tersebut. Dan memang saat ini kita lagi persiapan untuk menyusun konsep gugatan betul kita. Jadi selain itu juga betul data tersebut kita juga sudah melakukan pelaporan tanggal 2 nanti kita apa itu voting cuma isu yang jelas upaya hukum kita pelaporan pidana dan akan melakukan gugatan untuk 40 sertifikat dengan total luas 74 hektar tersebut. Saya rasa cukup. Yang jelas ya semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hasilnya seperti itu. Mungkin tidak lanjutnya kami kembalikan ke Kapolres sendiri. Jadi tadi sudah disampaikan dari kepala BPN bahwa hasil pengambilan sampel dari sertifikat yang diberikan kemarin jauh di situ. Dan itu ada sertifikat atas nama Rumiati dan Sukumiati. Tetapi di dalam pelaksanaannya tanah itu secara jelas dikuasa ataupun dikelola oleh dari salah satu hutan. Ini hutan. Itu yang terjadi. Nah untuk itu rekan-rekan semua, baik Pak Tuhan dengan Pak Purnomo, kira-kira rumah itu kawan kemana? Terima kasih Pak Kapolres. Bersama Pak Dandim, bersama Pak Kepala Pertanahan dan Jajaran Kecamatan dan Desa, Pak Tuhan, Pak Purnomo, dari DPR. Kegiatan kita pada hari ini merupakan kegiatan lanjutan dari reformasi ini. Saya pertama berterima kasih bahwa kita tetap dalam komitmen yang sama dalam rangka menyelesaikan masalah ini. Tugas kami pada tataran mediasi, tidak pada posisi memenangkan salah satu. Pertemuan kita awal kita sudah sepakat karena terhadap apapun yang diceritakan ini, tentu kita tidak bisa bicara garis meja, kita tidak bisa dari garis ruangan. Sepakat pada saat itu kita ke lapangan, itulah juga hasil mediasi kita. Untuk apa ke lapangan? 1000 tapi cerita akan berbeda, kemudian sendiri satu ribuan cerita bisa dikeluarkan. Ya, oleh karena itu supaya pihak kami yang memediasi ini juga tidak ikut di dalam rangka pembahasan berikutnya, maka kita lakukan. Ya, hari ini sudah kesepakati, ternyata memang tidak cukup waktu bagi teman-teman teknis dalam rangka mengecek itu. Apa yang kita cek di lapangan tentu terhadap dokumen yang 2 sampel dokumen yang disampaikan pada kami. Ya, ini untuk bahan. Teman-teman secara teknis atau pertanahan mengecek di lapangan dengan
kita semua sehingga terjadi kondisi saat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan hasil tracking lapangan terhadap dua dokumen dengan posisi pencocokan pada objek yang disengketakan. Objek yang disengketakan ini ternyata tadi disampaikan oleh pertanahan bahwa antara surat dengan objek dalam posisi yang masing-masing berbeda ternyata. Ini kondisi hasil tracking, ya. Sehingga ini loh sama-sama diketahui kondisi seperti ini. Sehingga kita tidak dalam posisi nanti hari ini sudah putus mengancam tidak. Ini kita berdudukkan dulu Pak. Ya, inilah fungsi mediasi di dalam rangka kita supaya kondisi real itu tergambar seperti apa. Sehingga nanti masing-masing sudah disampaikan oh kondisi seperti ini. Nanti kita juga akan berikan solusi arahan-arahan lebih lanjut lanjutannya seperti apa terhadap situasi ini. Ya. Jadi sekali lagi yang paling penting adalah saya masih ingat dua-duanya dalam posisi komitmen untuk menjaga situasi kondusif. Ya. Hari ini Bapak-Bapak semuanya tahu saya kira kita dalam situasi pandemi COVID yang luar biasa. Jam 8.30 tadi saya cek data ya di Satgas COVID yang khusus menangani pemakaman. Data sampai 11 Juli jam 8.30 2021 ini sudah memakamkan 205 jenazah COVID. Ya, dibandingkan dengan data bulan yang lalu, bulan Juni, dibandingkan dengan tahun 2020 1 tahun itu hanya 51. 2021 di pertengahan bulan Juli itu sudah mencapai 205 dan itu gelombangnya seperti itu. Artinya apa? Ini membutuhkan kerja keras kami semua. Saya, Pak Kapolres, Pak Dadeng dalam situasi yang sama-sama dengan COVID, kemudian juga banyak hal yang diselesaikan sehingga kita juga yang penting tahapan-tahapan ini kita laksanakan. Ya, hari ini hasil di lapangan kami sampaikan. Ini loh terhadap objek yang disertakan, terhadap dokumen yang disampaikan. Setelah dicek ternyata antara objek yang disertakan dengan masing-masing surat ini titiknya tidak sama. Nah kan begitu. Nah terus bagaimana? Nah inilah nanti diakan kita lanjutkan pada sekarang. Ya. Jadi saya kira hari ini kondisi hasil tracking di lapangan tadi sudah dibacakan oleh Pak Tanahan. Jadi supaya nanti kita dalam rangka tahapan selanjutnya yang seperti apa tentu pada tahap kesimpulan ya apa seperti yang saya kira mungkin sebenarnya Pak Kapolres beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oke, jadi terima kasih ada publik
dengan cara-cara dan prosedur hukum yang berlaku di negara ini. Gitu. Tetapi sebelum takutnya kan ini ya kemarinnya kami menunggu gitu kan, lahan itu jadi gak jelas, kami tidak menggarap, tidak ada gugatan, semuanya tanpa kepastian hukum. Itu yang kami takutkan. Kami takutkan karena ini kan berulang kali kesepakatan itu seperti itu, dibiarkan mengambang, itu menjadi potensi konflik yang lama-lama nanti akan menjadi bom waktu lagi. Itu yang kami takutkan. Dan kami senang dengan pernyataan dari pihak Pak Pekara. Silakan menempuh jalur hukum dan kami juga akan taat atas aturan itu. Tetapi di sini lain jangan sampai ada kejadian kemarin lagi lah. Kita sama-sama juga menjaga kondusivitas. Tetapi sebelum ada langkah gugatan pengadilan, tidak ada pernyataan status quo bahwa lahan itu negara sudah mengakui lewat sertifikatnya. Karena sertifikat sudah diterangkan dari sama Pak BPN, gitu kan, bahwa itu masuk di dalam kami lagi ada. Oke, terima kasih. Silakan dimakan dulu bang, semuanya. Alhamdulillah tadi ada minuman sama apa Ustaz. Udah selesai ngajar dulu ya. Begitu ya. Terkait dengan lama ataupun tidaknya, sekarang kita tanya, apakah Pak Purnomo mau melakukan namanya pengajuan sidang perdata atau apa namanya PDUM? Tidak. Pak Purnomo? Enggak. Pak Pupran? Oke. Kira-kira Bang, supaya tidak berlama-lama dari status itu sendiri, kapan Abang mengajukan? Satu minggu ini. Oke, artinya 1 minggu ini kami dari Polres Lampung Selatan bersama dengan Forkopimda, baik dari perwakilan Kodim dalam hal ini alias saya, gitu ya, sama asisten 1 sama dengan BPN menyatakan status itu sementara dihentikan kedua pihak tidak berkegiatan, dan dalam 1 minggu kami juga akan mendukung komunikasi dengan kepala PN supaya kasus ini cepat disidangkan. Itu yang bisa kami lakukan untuk percepatan, gitu ya Bang Lain ya. Artinya kita juga sama-sama. Saya juga ada tanggung jawab kepada rekan-rekan, rekan-rekan ada tanggung jawab kepada negara, rekan-rekan juga ada tanggung jawab kepada kami selaku aparatur pemerintahan. Yang terpenting adalah saya menjaga stabilitas keamanan, tidak memihak Pak Pupran, tidak memihak daripada Pak Purnomo. Itu kesepakatan kita. Jangan sampai nanti terjadi hal yang kemarin ketika saya kuasakan sama Pak Purnomo dibunuh Pak Purnomo, betul ya? Ketika saya kuasa sama Pak Purnomo dibunuh Pak Purnomo. Jadi lebih baik kita status quo ini sampai menunggu itu. Saya rasa begitu. Oke? Baik. Itu yang saya sampaikan. Saya harap ini pengertiannya Siap. untuk dilaksanakan bersama, bukan untuk dinegosiasikan kembali. Oke? Harus ini langkahnya. Harus seperti ini ya. Makanya saya dikasih namanya kewenangan ini. Begitu dia. Kalau dikatakan rekan-rekan, ini Kapolres sekarang sudah mulai arogan. Bukan. Diskresi kepolisian berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 22 boleh dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan keamanan bagi masyarakatnya. Terus kita lihat. Oke, Bang? Ada tambahan? Saya rasa cukup. Enggak, untuk menguatkan Pak Kapolres ya, jadi ada pernyataan bahwa 1 minggu itu mereka akan menggugat supaya tidak ada potensi konflik lagi. Yang kita harapkan, kalau kita Ormas GMR kita nyatakan sikap, kita akan mengikuti setiap keputusan, tetapi ini hanya pernyataan aja, gitu kan, hanya pernyataan bahwa ketika Pak pengacara beliau menjamin 1 minggu akan lakukan gugatan, gitu kan, ada sikap jaminannya, gitu kan, ada pernyataan sikap, ada fakta integritasnya. Kayak kemarin kita diminta ketika dicek plot, gitu kan, tidak ada di titik itu silahkan mundur, Pak Tukeran menganggukkan. Sekarang
ada hal-hal lagi kita juga akan ikuti. Kita pasti ikuti para Forkopimda di sini. Tetapi kan untuk menguatkan keyakinan kami, apa ya, ada pernyataan dari Pak Pengacara bahwa 1 minggu akan kami gugat, itu aja. Oke, artinya permohonan waktu. Saya juga menyampaikan kepada Pak Akmal, kalau dia 1 minggu, saya rasa nggak fair dia 1 minggu. Kita kasih 2 minggu, kan lebih enak. Betul nggak? Insya Allah ini udah saya proses saya udah siap 50%. Insya Allah pada tanggal 9 depan itu buku kita udah masuk betul. Oke, artinya begini, Bang Ain, ini pernyataannya. Siapapun itu pernyataan mau tulis di atas kertas banyak-banyak, kalau kita dia itu dia akan mundur juga gitu. Kan begitu kan? Yang terpenting adalah permasalahan ini, 1 terselesaikan, 2 yang terpenting, sangat terpenting tidak ada konflik di antara kita. Karena bagaimanapun bentuknya kita ini tetap yang namanya itu bajunya merah putih Indonesia. Mau tanah saya pernah dinas di Bengkulu, Jawa Tengah, Jakarta, Riau, tanah saya di sana tidak ada gitu. No problem di situ. Gitu. Apalagi cuma sebelah kanan doang. Oke? Jadi ini 1 minggu silakan. Ketika nanti Pak siapa namanya, Pak Akmal ada hal-hal tertentu di situ kegiatan, tolong disampaikan segera. Hambatan apapun itu sampaikan supaya kami juga selalu pernah di sini Forkopimda dapat menyampaikan kepada pihak Pak ngomong. Kan gitu ya? Karena itu hal yang manusiawi, hal yang sewajarnya ketika ada suatu hal hambatan. Begitu. Tapi kalau memang Pak Akmal bisa menyelesaikan dalam 1 minggu ini untuk mengajukan, mau sesuatu lebih baik, karena kami juga akan semakin baik. Ini permasalahan selesai. Rekan-rekan juga punya kepastian hukum di kedua belah pihak, bukan kami, tapi rekan-rekan yang memiliki kepastian hukum. Clear? Saya rasa itu. Kita kolaborasi dia. Hal ini perlu kita sampaikan bersama. Pertama, saya ingin kembali kepada kantor BPN Lampung Selatan. Akan kami mendapat kecerdasan konkret tentang hasil plot. Kami juga meminta agar BPN transparansi memperlihatkan juga kepada kami hasil plot, atau kami minta kopi arsipnya dari peta plot itu yang menyatakan bahwa tukang tidak ada di tempat. Nah, kemudian peta transmigrasi Cilacap, Banyuwangi, terutama Cilacap, Kota Karangsari, juga kami minta apakah kepala kantor BPN sudah mendapatkan itu. Dan ini untuk petunjuk kita agar kita bisa ke depannya lebih persuasif lagi, lebih kondusif lagi. Karena ketika ini kita ikuti dengan status quo oke. Ya. Pihak lawyer, Pak Tukran akan melakukan tun kepada kami. Kami minta waktu oke, tapi kita punya perjanjian apabila nanti dalam 1 minggu sampai 2 minggu tidak laksanakan itu, apa sanksinya? Karena ini akan mengulur waktu nanti. Akan mengulur waktu yang nanti akan menimbulkan konflik, suasana tidak baik. Nah, Artinya begini, apa yang menjadi pemeriksaan BPN tadi sudah disampaikan oleh pihak BPN. Data akan diberikan ketika sidang pengadilan akan dibuka. Kan begitu ya? Kepentingan kami selalu Forkopimda adalah menjaga keamanan. Tapi kepentingan rekan saya yang saya jaga di sini. Gua 1 meter pun saya tetap. Jadi dikatakan dia kita sama-sama menghargai, sama-sama kita laksanakan yang namanya keamanan. Paham semuanya? Siap. Ketika ada hal sedikit yang memancing, jangan pancing. Tidak ada, saya tidak ada kepentingan sama apapun saya. Yang saya jaga keamanan. Teman-teman saya jaga keamanan. Lancip saya, main. Besar kecil saya
baik Pak Putra maupun Pak Purnomo. Terima kasih atas pelaksanaannya. Saya minta maaf ketika hal ini kita harus sama-sama menjaga. Silakan dari pihak Pak Putra lanjutkan apa yang sudah menjadi rencana, susun persiapan dari rekan Pak Pur, karena aturan yang demikian tidak ada aturan fisik di sini. 1 minggu, kalau mau dikatakan apa, seperti apa jaminan, nggak ada yang bisa menjamin. Besok pun kita bisa mati. Saya rasa itu tinggal komitmen dari Pak Putra, lakukan itu. Begitu ya? Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta dari Pemda, dalam hal ini diwakili asisten 1 Bang Supri sama adik asuh saya, perwakilan dari Kodim, kita sudah sampaikan bahwa di situ perlu dilakukan karena secara fisik dilakukan pengamanan, ulangi, secara fisik dikuasakan oleh saudara Supran. Tapi dari situ sendiri ada sebagian saya katakan milik daripada saudari Sumatri, Sumianti. Nah, sebagian itu. Nah, dari untuk itu, untuk menghindari yang namanya bentrok ataupun konflik yang berkepanjangan seperti sebelumnya, maka ini harus diselesaikan secara keperdatan ataupun PT-UN. Silakan dari pihak Pak Tupran ataupun Pak Purnomo. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Tupran rombongannya yang akan melakukan pengajuan, baik sidang perdata ataupun sidang PT-UN. Kan begitu. Dia bermohon untuk 1 minggu. Tadi saya katakan jangan 1 minggu, nanti kamu nggak sanggup. 2 minggu paling lama seperti itu. Dan beliau yang bersangkutan berkomitmen untuk mengajukan. Nah, selama itu dalam masa hasil daripada persidangan, kami juga nanti dari Forkopimda meminta kepada pihak Ketua PN supaya mempercepat prosesnya. Jangan sampai ini terkatung-katung seperti apa yang dikhawatirkan dari rekan kita tadi, Saudara Naim dari Gemel. Nah, itu yang kita jaga juga, supaya ini semuanya aman, rata, adil. Gitu ya. Nah, itu harapannya ke depan sama-sama menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan masyarakat. Jadi putusannya seperti tadi yang saya sampaikan, ini melalui perdata ataupun PT-UN. Dan itu akan dilakukan dari salah satu pihak. Oke? Selama belum ada putusan, lokasi itu masih posisi kayak mana itu, Bang? Di status quo kan? Oh gitu. Ya, status quo itu kewenangan kami dari aparat kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan. Kalau saya biarkan, bertumbuh lagi nanti. Saya lagi salah, kan begitu kan? Betul nggak? Apakah ada penempatan anggota kita, Bang, di lokasinya? Kalau status quo itu yang jelas kami akan pasang namanya police line. Ketika ada yang merusak police line, di situ ada pidana. Clear ya? Siap. Oke. Terima kasih, Bang. Yuk. Makasih ya. Pada hari ini gimana hasilnya, Bang? Kalau tadi BPN sudah menerangkan bahwa tanah atas nama Tukiran ketika dicek lot gitu kan tidak ada di situ, dan yang ada malah ada sertifikat kami. Iya. Tetapi tadi Polres juga menekankan supaya kita tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, gitu kan, memberikan mereka peluang untuk silahkan melakukan gugatan. Gitu. Tetapi untuk menjaga kondusivitas, Pak Kapolres juga meminta kepada kedua pihak sebelum menunggu gugatan, tanah itu di status quo-kan sebagai keputusan Forkopimda untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kami Ormas GML atas nama untuk kepentingan negara, kami iya. Tetapi yang kami bela juga harus diingat, 44 pemilik sertifikat itu adalah masyarakat juga, kan gitu. Kepentingan 44 masyarakat juga. Dan sebagian besar itu kan masyarakat Bangunrejo, gitu kan. Nah, yang kami sampaikan di situ ketika dicek lot dan BPN sudah menerangkan bahwa yang diklaim atas nama tukaran entah di mana, tetapi di titik itu tidak ada, poinnya di situ. Nah, kami sudah menyampaikan, kami ini yang bayar pajaknya,
pemilik sertifikatnya. Sertifikat adalah bentuk pengakuan negara terhadap hak dan kepemilikan seseorang, gitu kan. Dan semuanya kata BPN tadi, BPN menyatakan tidak ada, yang ada adalah sertifikat yang terbit yang menguasakan kami. Itu poinnya. Tetapi kita ikuti juga, Polres sebagai ormas, kita sebagai pelaku swadaya harus ikut juga dong menciptakan kondusivitas. Itu kan kita harus ikut menciptakan, mendukung peranan Polres Lampung Selatan. Itu kita mengikuti gitu kan untuk tanah itu. Tetapi ada pernyataan juga dari ini, tolong dicatat sama teman-teman media, katanya mereka 1 minggu akan melakukan gugatan. Ya silahkan gitu kan. Oh, dari pihak Patukaran katanya akan melakukan gugatan. Ya kalau kami kan pemilih, sertifikatnya kita yang bayarnya kok. Gitu kan, mereka yang mau menggugat ya silahkan, hak hukum mereka sebagai warga negara. Dan kita sangat menghargai juga, gitu kan. Gitu. Pada intinya hari ini bahwa bisa dinyatakan bahwa apa yang jadi gugatan di Pak Tukuran tersebut jelas. Ini kan musyawarah. Polres juga kan tidak boleh melampaui kewenangan hakim, dan mereka alhamdulillah gitu kan membantu kami, gitu kan. Gitu kan. Tetapi poinnya adalah ketika dicek plot, data yang dari kita sama data yang mereka, data mereka tidak ada di tanah itu sudah bersertifikat atas nama hak milik yang menguasakan kepada kami Ormas GML. Gitu. Pada intinya di situ tadi penerangan BPN. Tetapi kan itu bukan sidang, kita musyawarah untuk menjaga kondusivitas, gitu kan. Yang menentukan tetap kita menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Itu Pak Kapolres juga meminta kami untuk menandatangani, gitu kan, fakta integritas supaya kami sama-sama ikut menjaga, gitu. Apalagi mau pilkades ada butir-butir poinnya tadi kita sudah tanda tangan. Sebagai ormas kita memang harus ikut, gitu kan, menjaga kondusivitas. Berarti kita menunggu Bang ya ini sekarang ya, nunggu dari pihak dari Karangsari ya. Iya. Warga Karangsari yang katanya tadi mau. Ya, mereka ngobrol tadi ada rekaman videonya 1 minggu katanya ya. Ya tadi 1 minggu. 1 minggu, tapi Pak Kapolres memberikan waktu Dilonggarkan lagi 2 minggu. Ya itu kan hak mereka. Mau besok mau lusa, tetapi mereka mengeluarkan pernyataan sendiri, gitu kan. Oke, makasih Bang ya. Ya. Atas keterangannya. Ini kita bilang kan ada di rumah di sekolah puas. Itu dia bikin. Sudah selesai silakan mundur, silakan. Ya.